balik lagi di channel Ini Ranto. Indonesia tuh merdeka udah 77 tahun. Dan dari kemerdekaan sekian lama ini kita udah merasakan perkembangan dan adanya perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata masih ada masalah dan kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Dan sekarang ini aku penasaran dengan puisi W.S. Rendra, yaitu Sebatang Lisong, yang menceritakan kondisi Indonesia di masa itu. Kira-kira masih relate nggak ya dengan Indonesia di masa sekarang? Ya udah, yuk langsung aja kita bahas. Sajak yang terakhir, sebatang lisong, menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Di bait pertama ini, W.S. Rendra seakan menggambarkan dirinya sedang menghisap lisong. Lisong itu kayak cerutu atau rokok gitu. Jadi ketika dia menghisap rokok sambil merenung melihat Indonesia Raya. Dan dia itu kayak menceritakan sedang mendengar keresahan-keresahan 130 juta jiwa penduduk Indonesia di masa itu, di tahun 1977. Yang ternyata jumlah ratusan juta penduduk Indonesia itu hanya dikuasai oleh 3 cukong. Dan kalau kita bandingkan di masa sekarang itu udah jauh lebih banyak penduduk Indonesia. Bahkan jumlahnya aja udah lebih dari 270 juta jiwa. Tapi jangan-jangan sekarang pun kita masih dikuasai, masih diberakin, masih ditipuin dan dimanfaati oleh cukong-cukong ini. Menurut kalian gimana? Oke deh, kita lanjut ya. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membenturi meja-meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan di masa itu. Kalau kita bandingkan di masa sekarang ini, menurut data dari Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tahun 2019 aja ada sekitar 4 juta lebih siswa Indonesia yang harus putus sekolah. Dan ini udah ada peningkatan dari tahun sebelumnya gitu. Artinya setiap tahun itu masih ada jutaan anak Indonesia yang harus putus sekolah. Kalian kebayang nggak sih? Jutaan loh jumlahnya. Kayak ya, anak-anak Indonesia itu kan seharusnya yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, yang akan memegang peran dalam kemajuan Indonesia ke depannya. Tapi kenapa kelihatannya negara kurang peduli terhadap pendidikan ataupun mencerdaskan anak bangsanya sendiri? Dan kelihatannya W.S. Rendra pun mengalami kesulitan terkait birokrasi di masa ini. Dan memang kalau kita bandingkan di masa sekarang itu udah jauh lebih mudah, terutama ketika peraturan yang udah dibuat oleh Pak Nadiem Makarim dicanangkan. Tapi itu pun kelihatannya masih berkisar di pusat aja. Di daerah-daerah tertentu itu juga kayak masih ada hambatan gitu dari sistem birokrasinya. Contohnya aja kayak aku ada teman, dia tuh kayak mau bayar uang UKT gitu, tapi dapat UKT yang ketinggian nih, dan mencoba untuk minta penurunan. Dia dioper ke sana, dioper ke sini, suruh ngurus surat ke sana ke sini, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya UKT-nya nggak berhasil juga turun. Jadi apa? Sia-sia dong. Ya begitulah zaman sekarang. Dan di masa ini tuh masih ada berarti kan di daerah-daerah tertentu gitu. Dan juga di sini dibilang kayaknya ya pendidik di sini tuh masih kurang peduli terhadap makna pendidikan sesungguhnya bagi siswa.
siswa kurang diajarkan bagaimana problem solving ataupun cara berpikir kritis gitu. Dan di masa ini juga sebenarnya masih terasa gitu, di mana anak-anak yang sangat mudah terbawa arus berita, apalagi di zaman media digital, itu hoaks bertebaran di mana-mana. Harusnya kan para tenaga pendidik itu mengajarkan ya kayak hal-hal problem solving, karena kan itu sebenarnya yang nantinya akan bermanfaat atau berguna di kehidupan kita, di kehidupan nyata kita gitu. Bagaimana kita bisa membedakan berita hoaks ataupun enggak, sumber yang benar ataupun yang tidak gitu. Kalau nggak diajarkan cara berpikir kritis, lalu bagaimana Indonesia bisa menjadi anak-anak yang cerdas? Kita lanjut ya. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Di sini Wes Rendra kembali mengatakan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Sepertinya hal ini sudah cukup untuk membuktikan betapa mirisnya keadaan ataupun kondisi di masa itu. Dan kalau kita bandingkan dengan masa sekarang, itu kelihatan juga kalau anak-anak yang nggak mendapatkan akses untuk pendidikan, mereka harus terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka seakan ikut arus saja gitu, bekerja tapi nggak tahu ujungnya sampai mana, nggak tahu tujuannya apa, selanjutnya harus gimana. Karena memang mereka nggak mendapatkan kesempatan untuk tahu apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi minat mereka, bakat mereka, karena banyaknya faktor yang menghambat mereka untuk menerima akses pendidikan tadi. Bukankah itu suatu hal yang miris untuk negara yang kondisinya sekarang udah lebih membaik dari sebelumnya? Kita lanjut ya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita-wanita bunting antri uang pensiun. Menghisap udara yang disemprot deodoran seakan menggambarkan bahwa di masa itu begitu banyaknya polusi. Dan kalau kita bandingkan di masa sekarang tentu lebih banyak, karena notabene-nya orang-orang di zaman sekarang itu udah banyak yang menggunakan kendaraan kayak mobil, kereta. Dan di sini dia juga bilang sarjana-sarjana yang menganggur di masa itu. Di masa ini sarjana-sarjana yang menganggur itu bahkan udah kelihatan hal yang biasa gitu, hal yang wajar. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 aja itu terdapat 8 juta lebih pengangguran terbuka di Indonesia. Dan 8 juta itu juga bagian dari mereka yang baru lulus atau sarjana gitu. Tapi kepikiran nggak sih mereka udah belajar sekian lama harus mengantri untuk mendapatkan pekerjaan, hanya untuk mendapatkan pekerjaan? Kenapa nggak ilmu yang udah didapat selama ini tuh dijadikan landasan untuk berkarya atau berinovasi gitu, yang dapat juga mungkin nantinya membanggakan Indonesia? Kita bisa lihat fenomena sekarang ini kayak di bursa-bursa karir, itu pasti akan banyak sekali, bahkan sampai membludak sarjana-sarjana yang mengantri untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi ya nggak heran sih, orang zaman sekarang itu kayak kuliah cuman untuk dapat ijazah biar dapat kerja, udah gitu aja. Nggak ada mau buat inovasi apalah segala macam, ya kayak gitu. Jadi udah 45 tahun lamanya semenjak puisi ini pertama kali dibacakan sampai sekarang itu masih ada, ternyata masih relevan beberapa peristiwa yang dijelaskan oleh Wes Rendra tadi. Contohnya ya kayak sarjana-sarjana tadi kan. Oke, kita lanjut ya. Dan di langit, para teknokrat berkata, bangsa kita adalah bangsa yang malas. Bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor
support. Nah ini belum lagi para teknokrat yang terus menuntut masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi nggak memberikan pendampingan, hanya berharap pada masyarakat tanpa adanya pendampingan. Kalau kayak gitu sih sama aja bohong. Harusnya kan mereka yang udah ahli di bidangnya membantu masyarakat, mencerdaskan anak bangsa. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat para penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Kelihatannya masyarakat di masa itu lebih memilih diam atas ketidakadilan yang mereka dapatkan. Ya mungkin aja mereka udah mencoba untuk protes sana sini, tapi juga nggak didengar gitu. Dan bahkan sekelas pelaku-pelaku kesenian di masa itu yang dikatakan W.S. Rendra sebagai penyair salon, itu seakan udah didinabobokkan dengan keadaan dan kurang peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau kita bandingkan di masa sekarang, untungnya sih udah lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, dan juga udah banyak kok para penyair ataupun orang-orang yang suka buat puisi yang menyampaikan istilahnya keresahannya melalui karya dari puisi ataupun novel, cerpen kayak gitu. Ya walaupun ada 1-2 yang kebablasan. Oke deh, kita lanjut ya. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Bahkan anak-anak di masa itu nggak tahu dan belum mendapat gambaran tentang masa depannya, tentang tujuan hidupnya kemana nantinya. Karena mereka hanya mengikuti arus, hanya mengikuti pola yang udah diatur oleh para cukong-cukong tadi. Tentu saja sebagai orang tua memiliki harapan besar terhadap anaknya, tapi ketika melihat kondisinya seperti itu, mereka jadi seakan putus harapan. Misalnya di masa sekarang itu banyak orang tua yang sampai menjual harta bendanya demi menyekolahkan anaknya. Bahkan ada fenomena di mana sekeluarga bunuh diri karena sulitnya ekonomi yang mereka rasakan. Ya, hal-hal seperti itu masih terjadi di masa ini gitu. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, menghayati sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Nah dari sini kita dapat melihat bahwa puisi ini yang dibuat oleh W.S. Rendra seakan ingin mengatakan bahwa di masa itu orang-orang masih terjebak dengan teori-teori ataupun rumus-rumus asing yang bahkan belum diuji apakah teori ini bermanfaat ataupun berguna di masyarakat. Seakan W.S. Rendra itu ingin mengatakan berhentilah berbicara tentang masyarakat, tapi berbicaralah bersama masyarakat. Sadaku, pamflet masa darurat. Apalah artinya renda-renda kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir
bila terpisah dari masalah kehidupan. Kepadamu, aku bertanya. Bait terakhir puisi W.S. Rendra mengingatkan kita sebagai manusia, terutama sebagai masyarakat Indonesia, untuk terus melek dan melihat lingkungan sekitar kita. Dan coba bertanya, apa sih sebenarnya peran kita? Apakah kita sudah berdampak untuk lingkungan kita? Apakah kita memberikan solusi untuk masalah yang ada di negeri kita ini? Setelah kita telah bait demi bait dari puisi ini, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang sangat relevan di masa sekarang. Padahal puisi ini dibaca udah 45 tahun yang lalu. Dan ternyata masalah-masalah seperti ekonomi, pendidikan, itu masih perlu pembenahan lagi. Tapi aku penasaran nih. W.S. Rendra di sini mengatakan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan, bahkan diulang sampai 3 kali. Dan kalau kita teliti nih, 8 juta anak-anak ini udah 45 tahun yang lalu. Harusnya sih mereka saat ini sudah berusia sekitar 50-an atau 60 tahun. Kira-kira ada nggak ya dari mereka yang mengisi posisi strategis di Indonesia, ataupun jadi pengusaha besar, atau malah jadi cukong-cukong yang sekarang menguasai ratusan juta juga masyarakat Indonesia? Siapa yang tahu? 77 tahun Indonesia sudah merdeka, kita harus akui bahwa sudah banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau masih banyak kekurangan dan masalah yang harus dibenahi dan diperbaiki lagi. Bagi saya, puisi ini menjadi refleksi untuk diri sendiri, dan juga harapannya kalian yang menonton video ini dapat menjadikan puisi ini juga sebagai refleksi untuk kita kedepannya menjadi manusia yang dapat membawa manfaat bagi negara kita, Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ya, sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.